Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas beberapa soal penarikan kesimpulan yang HOTS, yang sering diujikan pada tes SKD untuk tahun ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, untuk menjawabnya, teman-teman bisa mempending videonya agar bisa menentukan jawaban terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Jika hari ini hujan, untuk premis 1, jika hari ini hujan, maka Dian berangkat kerja. Untuk premis 2, hari ini tidak hujan. Kesimpulannya adalah, maka A, Dian tidak berangkat kerja, B, hari ini tidak hujan, C, hari ini hujan, yang C, hari ini hujan, yang D, Dian berangkat kerja, yang E, hari ini Dian berangkat kerja, dan E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, dari sini dapat kita tentukan jawabannya bagaimana. Kita bisa melihatnya dengan, untuk premis 1, jika hari ini hujan, kita anggap sebagai P, kemudian Dian berangkat kerja, kita anggap sebagai Q. Nah, P maka Q. Kemudian premis 2, hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan sama dengan min P, di mana hari ini hujan adalah P, maka hari ini tidak hujan adalah min P. Nah, bagaimana dengan kesimpulannya? Nah, untuk kesimpulan, untuk berbentuk dengan premis 1 P maka Q, dengan premis 2-nya adalah min P, ini tidak dapat ditarik kesimpulan. Maka kesimpulannya tidak ada. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, mari kita lihat untuk pembahasannya. Jawabannya adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Di mana premis 1-nya adalah P maka Q, dengan premis 2 min P, maka kesimpulannya tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal 2. Jika hari ini hujan, maka saya akan datang lebih awal. Premis 2, saya datang lebih awal. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya untuk A, hari ini ujian. Untuk B, saya tidak datang lebih awal. Untuk C, hari ini tidak ujian. Untuk C, saya tidak datang ujian. E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, sama seperti soal yang tadi, untuk ini, premis 1-nya, jika hari ini hujan, maka kita anggap sebagai P, maka saya akan datang lebih awal, kita anggap sebagai Q. Kemudian premis 2, saya datang lebih awal, kita anggap sebagai Q. Nah, kita lihat opsinya tadi, maka kesimpulannya adalah untuk bentuk premis, di mana premis 1-nya adalah P maka Q, sedangkan premis 2-nya adalah Q, maka ini tidak dapat ditarik kesimpulan untuk bentuk seperti ini, karena tidak memenuhi kaidah penarikan kesimpulan. Kita lihat jawabannya. Premis 1 itu adalah P maka Q, premis 2 adalah Q, maka kesimpulan tidak dapat ditarik kesimpulan. Sehingga jawabannya adalah E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, teman-teman jangan sampai salah menentukan jawaban, karena beda bentuk dalam premis, maka akan menentukan jawabannya. Lanjut ke nomor 3. Jika hari ini hujan, maka Dian berangkat kerja. Premis 2, hari ini hujan. Nah, kesimpulan A, Dian tidak berangkat kerja. B, hari ini tidak hujan. Hari ini hujan. Kemudian Dian berangkat kerja. Kemudian hari ini Dian berangkat kerja. Kemudian yang terakhir, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, untuk bentuk yang demikian, kita harus menentukan dulu. Jika hari ini hujan, kita anggap sebagai P. Maka Dian berangkat kita anggap sebagai Q. Kemudian untuk premis 2, hari ini hujan, kita anggap sebagai P. Karena sama dengan premis 1 di awalannya. Gitu. Sehingga untuk bentuk yang demikian sudah memenuhi aturan kaidah penarikan kesimpulan. Di mana P maka Q, dengan premis 2 adalah P, maka hasilnya adalah Q. Hasilnya adalah Q. Apa itu Q? Dian berangkat kerja. Dian berangkat kerja, maka jawabannya adalah ini. Dian berangkat kerja. Kita lihat jawabannya. Premis 1, P maka Q. Premis 2, P. Maka kesimpulan adalah Q. Sehingga Q adalah Dian berangkat kerja. Demikian. Lanjut ke nomor 3. Nomor 4 maksud saya. Nomor 4. Premis 1, jika hari ini hujan, maka Dian berangkat kerja. Premis 2, Dian tidak berangkat kerja.
Nah, kesimpulan A, Dian tidak berangkat kerja, hari ini tidak hujan, hari ini hujan, kemudian selanjutnya Dian berangkat kerja, selanjutnya hari ini Dian berangkat kerja, dan terakhir tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, kita bentuk lagi seperti kalimat yang tadi, pengandaian jika hari ini hujan kita anggap sebagai P, maka Dian berangkat kerja kita anggap sebagai Q, ini kita anggap sebagai Q, maka P2, Dian tidak berangkat kerja, kita anggap sebagai min Q, karena ada kata tidak. Apakah ini sudah memenuhi aturan penarikan kesimpulan? Sudah. Berarti dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? P maka Q, di mana di premis 2 ada min Q, maka ini hasilnya adalah min P, di mana Q-nya saling habis, sehingga sisa adalah min P. Apa itu min P? Min P adalah hari ini tidak hujan. Hari ini tidak hujan. Jawabannya adalah B. Hari ini tidak hujan. Kita lihat pembahasannya. Untuk premis 1, P maka Q. Premis 2, min Q. Kesimpulan, min P. Nah, min P adalah hari ini tidak hujan. Nah, sangat gampang ya teman-teman. Kita hanya perlu mengetahui bentuknya, dan teman-teman hanya perlu mengingat bentuknya seperti ini. Untuk lanjut ke soal berikutnya. Jika hari ini ujian, maka saya akan datang lebih awal. Nah, untuk lanjut ke premis 2, saya datang lebih awal, maka saya akan lebih siap ujian. Kesimpulannya bagaimana? A, hari ini ujian, maka saya akan lebih siap ujian. Untuk B, saya tidak datang lebih awal, maka saya datang terlambat. Untuk C, hari ini tidak ujian, maka saya siap ujian. Untuk D, saya tidak datang ujian. Untuk E, tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, seperti yang tadi, kita buat pemisalan. Jika hari ini hujan, maka kita anggap sebagai P. Maka saya akan datang lebih awal, kita anggap sebagai Q. Setelah itu, saya datang lebih awal, maka saya akan lebih siap ujian. Maka ini saya datang lebih awal, kita anggap sebagai Q juga, tetap Q, karena sama. Kemudian, maka saya akan lebih siap ujian, kita anggap sebagai R. Nah, di sini sudah dapat kita tentukan bahwa P maka Q, kemudian Q maka R. Karena Q-nya sama-sama sama di premis 1 dan premis 2, maka bisa dihilangkan. Sehingga sisa P maka R. Hasilnya adalah P maka R. Nah, kita lihat pembahasannya. Premis 1, P maka Q. Premis 2, Q maka R. Maka kesimpulan, P maka R. P maka R adalah, kesimpulannya adalah, hari ini ujian, maka saya akan lebih siap ujian. Nah, dari sini teman-teman sudah dapat mengerti ya, bahwa dalam penarikan kesimpulan itu tidak hanya sekedar mengerti akan jawabannya. Kadang jawaban yang kita tentukan itu kadang salah karena kita tidak memenuhi yang namanya kaidah dalam penarikan kesimpulan. Sehingga teman-teman akan salah menjawab. Nah, di sini teman-teman harus tahu pola-pola dari bentuk penarikan kesimpulan itu sendiri. Harus tahu bentuknya agar jawaban teman-teman juga tepat. Nah, dari bentuk dari nomor 1 sampai nomor 5, soal ini sangat sering diujikan dalam bentuk penarikan kesimpulan. Semoga penyampaian saya kali ini dapat menambah wawasan teman-teman dan dapat membantu teman-teman dalam persiapan tes SKD. Terima kasih.